kalau nggak salah 4, Ibrani 4, perumpamaan tentang firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Jadi kalau untuk pedang di situ memang itu tujuannya itu adalah dia sebagai firman Tuhan. Halo? Gitu. Iya, terus kalau dia kedatangannya itu bukan berarti untuk membawa pemisah itu atau apa namanya tadi? Coba saya baca dulu. Baca dulu betul-betul ya. Jadi kalau dia datang itu bukan untuk membawa damai kan, di situ dibilang, melainkan pedang. Yang dimaksud itu akibat kedatangannya itu menjadi seperti ya, kadang kan kita kalau mau mengikut Yesus itu ada bayar harga gitu. Ada yang bisa meninggalkan orang tua atau bisa meninggalkan saudaranya, karena meninggalkan istrinya itu, gitu ya. Ya, betul. Karena mengikut Yesus itu banyak akan dibalas 100 kali lipat kan gitu. Tidak, bukan maksudnya, bukan itu maksudnya. Terus karena mengikuti Yesus itu tidak mudah. Banyak yang apa namanya, kan itu jalan kebenaran. Jadi banyak yang tidak suka dengan ajaran itu. Jadi ya otomatis itu membawa perpecahan. Bisa keluarga aja ada yang misalnya kalau dia ikut Yesus ada yang nggak suka gitu loh. Jadi gini, saya tanggapi dulu Mbak ya. Coba Mbaknya betul-betul baca di situ 10:34 dari Matius itu. Jangan kamu menyangka, kata Yesus, bahwa aku membawa damai di muka bumi, melainkan bukan membawa damai, aku datang bukan untuk membawa damai, kata Yesus, melainkan pedang. Jadi kalaunya di situ disebut pedang itu adalah firman Tuhan, berarti firman Tuhan yang bikin kacau keluarga orang gitu. Tidak begitu. Nah, makanya jangan juga kan kayak gitu yang mengatakan pedang. Gini, firman kata Anda adalah pedang bermata dua, kan kayak gitu, sesuai yang Anda katakan di Ibrani tadi. Saya pun juga tahu gitu. Nah, kalau Yesus ya mengatakan jangan menyangka aku membawa damai di muka bumi. Aku bukan membawa damai, melainkan membawa pedang. Jadi dia itu membawa firman, kata Anda. Ini ceritanya firman terima firman. Firmannya kayak gimana isinya? Lanjut tuh, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Bikin kacau keluarga orang itu, Mbak. Ya, anak perempuannya, ibunya, menantunya, ya Yesus datang untuk memisahkan mereka. Bikin kacau keluarga orang begitu. Itu. Anda yang salah paham dengan ayahnya. Itu Yesus berbicara tentang konsekuensi dari pemberitaan Injil yang dia mau sampaikan. Itu bisa aja kita keluarga bisa ada yang setuju, ada yang tidak gitu. Emang kalau mengikut Kristus itu mudah gitu? Nggak semudah itu. Kita satu keluarga aja bisa, ya namanya kalau udah di jalan kebenaran, ada yang suka dengan dosa, ada yang enggak. Itu maksud dari inti firman Tuhan itu. Iya, artinya kayak gimana? Yesus udah tegaskan. Yesus udah tegaskan dia nggak bawa damai. Dia datang untuk memisahkan, bikin kacau keluarga orang. Macam mana? Itu pemahaman yang terlalu ini ya, terlalu dangkal sebenarnya buat Anda. Anda tidak memahami sampai ke situ. Dia kan ngomong sendiri, dia membawa pedang kan kayak gitu. Memangnya pedang dia buat apa? Potong janggut atau kupas bawang atau apa? Pedang dalam arti firman di sini bukan pedang fisik, bukan. Kita tidak bicara tentang itu. Tidak berbicara tentang pedang fisiknya pedang atau pisau seperti pisaunya gitu, tidak. Di sini dibilang tentang firman itu, seperti firman kan seperti pedang bermata dua, bisa memisahkan mana yang benar, mana yang tidak. Nah itu kalau orang sudah tahu kebenaran, dia nggak coba Anda baca 39-nya dah. Apa yang dikatakan Yesus? Saya harus buka dulu nih, bentar. Ya. Tadi Matius berapa? 10 ayat 39 kan? Nah, 39. Barang siapa, kata Yesus, yang mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Ya. Nah ini kan gitu. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Artinya apa? Di situ bukan pedang
kiasan bukan, tapi pedang untuk apa? Untuk bunuh nyawa orang. Tidak seperti itu. Kayak gimana? Tidak. Kayak gimana? Kalau di kita tidak begitu artinya. Jadi jangan artikan seperti itu. Dia sendiri yang tegaskan. Ya, artinya dari ayat ini kehilangan nyawa ya artinya kalau kita mau ngikut dia kita harus rela dianiaya. Banyak kok sekarang orang berpikir Yesus dianiaya, ya itu maksudnya bisa kehilangan nyawa gara-gara ikut itu. Gitu. Ya iya, kalau memang betul berarti dia bawa pedang bikin kacau rupanya. Tidak. Bukannya bikin damai keluarga orang, bikin damai kehidupan, bikin kacau di keluarga orang. Justru Anda yang bikin kacau. Aduh, saya cuma baca, Mbak ya. Saya nggak ada menyimpulkan gitu. Karena Anda sendiri yang baca gitu. Ya, bahwa itu adalah firman. Menafsirkannya ngaco. Nih, saya itu hanya baca, nggak usah diprotes gitu. Pikiran Anda tidak nyampe ke situ. Oke, ya itu aja sih bantahan dari saya. Kalaunya dia membawa pedang bukan bawa damai, memisahkan keluarga orang, terus juga menghilangkan nyawa orang. Barang siapa dia kehilangan nyawanya, maka barang siapa yang mempertahankan nyawanya kata Yesus kan, maka ia akan kehilangan nyawanya. Kan kayak gitu. Penafsiran Anda tidak nyampe ke situ. Anda dari mana saya menafsirkan? Dari tadi saya baca teksnya loh. Ya nggak ada menafsirkan. Baca teks bukan artinya makan telan-telan begitu bulat, enggak. Nih ya teman-teman, Yesus sendiri yang bilang beda dengan penjelasan banyak ya. Nih ya, beda banget. Nih ya, saya bacakan dulu. Janganlah kamu menyangka, kata Yesus, aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumah. Ya, nah terus coba ke bawah lagi, langsung kita 39 ya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ya, mempertahankan nyawa. Dan barang siapa nyawanya hilang karena aku, ia akan memperolehnya. Apa tuh? Kalau kita mempertahankan nyawa mengikuti Yesus kebenaran, ya iya kita akan menerima kehidupan yang kekal yang Dia sudah janjikan. Tapi kalian belum paham sampai ke situ karena ajaran kita itu tidak hanya sebatas yang kalian bicara logika begitu, enggak. Jadi ya itu maksud dari firman Tuhan ya, bukan cuma ditelan baca begitu terus diartikan begitu, nggak bisa. Mbak, lebih baik kita membaca daripada kita mengartikan pakai asumsi gitu. Asumsi ya udahlah. Coba ya nggak bisa kita mengartikan apa yang telah dikatakan Yesus. Kan kata di kitab membahas sendiri ya, katakanlah kejujuran, kan kayak gitu. Sampaikanlah kejujuran, selebihnya dari si jahat, kan gitu. Saya hanya menyampaikan kejujuran tertulis di kitab Anda, lalu Anda melebih-lebihkan pakai asumsi Anda. Selebihnya dari si jahat katanya, kan gitu. Pedang yang dimaksud dalam firman Tuhan di sini bukan pedang Tuhan, itu pedang ketika kita namanya membela kebenaran dalam mengikuti Yesus jalan yang benar, itu artinya ya kita rela menderita, rela dianiaya ya, dan sehingga kita ya bisa kehilangan nyawa. Ya gimana nggak rela Mbak, kalau tinggalin istri aja bakal dikasih Yesus istrinya 100. Begitu, bukan bidadari. Kalah cuma kalau bidadari 70 aja kalah. Yesus kasih 100 dia. Oke lah. Anda mau bertanya tentang Islam? Udah, saya nanya itu aja. Udah, oke. Udah, thank you. Oke, ya itu aja, nggak mau tanya yang lain? Nggak ada. Oke. Bye. Selamat malam. Malam.